Kalau si bapak yang bisa kita contoh ya pekerja keras, terus menghadapi persoalan tuh dengan santai. Kalau dari kecil sih mengenai bapak ya, orangnya humoris, orangnya lucu. Itu sebagai seorang bapak yang aku kenal. Apung bapak itu orangnya baik, habis itu pintar, suka mengajar aku, dan suka mengantar aku ke sekolah. Saya lahir pada hari Kamis, tanggal 6 Juni 1946 di Pematang Siantar. Dan saya dibaptis pada tahun 1948 dengan nama Felix Anthony Laurencio Pasaribu. Panggilannya Anthony. Masak pisang goreng waktu makan. Bapak saya bernama Jafar Cornelius Pasaribu dan ibu saya bernama Anna Larsita Pak Pahan. Kami bersaudara, ada 4 orang laki-laki, 3 orang perempuan. 4 orang laki-laki itu tinggal 2 yang masih hidup, saya dan adik saya. Sedangkan kakak perempuan tinggal 2 yang hidup, tinggal di Pematang Siantar. Kalau adik saya itu tinggal di Jambi. Bapak saya meninggal pada tanggal 26 Oktober 1961. Pada waktu itu saya masih kelas 5 SR. Sesudah tamat SR, saya masuk ke SMP Cinta Rakyat di Jalan Sibolga, Pematang Siantar, dan lulus tahun 1953. Saya masuk ke SMA Budi Mulia. Lalu saya berangkat atau merantau ke Palembang. Di Palembang saya tamat SMA tidak bisa menjadi guru. Lalu oleh pastor saya disarankan untuk masuk PGSLP, singkatan dari Pendidikan Guru Sekolah Lanjutan Pertama. Dan saya lulus tahun 1967. Lalu oleh Bapak Uskup Palembang, saya disuruh mengajar di SD Saverius 4. Dari situ saya terus dipindahkan ke SD Saverius 3 di Palembang juga, tapi agak di pinggir. Jadi saya merangkap guru SD dan guru SMP. Kalau pagi mengajar di SD-nya, siang jam 1 mengajar di SMP-nya. Setelah itu, saya melamar dan diterima. Dari tahun 78 sampai 79 itu saya jadi istilahnya capek, calon pegawai. Saya ditempatkan di SMA 1 Tangerang. Di sana saya 2 tahun tidak diangkat-angkat jadi PNS. Akhirnya saya dipindahkan ke Jakarta Utara, yaitu ke Tipar
Cakung. Dan akhirnya saya dipindah ke SMA 21 sampai saya pensiun. Ke hotel bukan di hotel. Saya pertama kali bertemu dengan waktu itu dengan istri saya itu pada tahun 1978 ya, di suatu tempat yaitu di asrama perawat di Kebayoran Baru. Dia sebagai perawat di rumah sakit itu. Dulu memang saya hari itu waktu bekerja di rumah sakit, datanglah si Mang Boru ini ke asrama. Saya tinggalnya di asrama. Nah, terus nanyain saya ketemuin, ada yang nyari saya, ada yang nyari, kata ibu asrama. Terus aku turun, bilang, aku nggak kenal Bu, aku naik lagi. Terus dia ngobrol-ngobrol situ, udah itu pulang karena aku udah naik tadi. Datang lagi kan, udah berapa lama kemudian datang lagi. Udah datang lagi, saya dicari, saya turun lagi. Saya nggak kenal, saya bilang. Sudah bertemu, dia merasa tidak kenal, dan betul tidak kenal. Lalu saya memperkenalkan diri, tetapi dia tidak bisa menerima. Sesudah itu dia bilang tidak usah datang-datang lagi. Karena saking seringnya datang, saya merasa terganggu gitu. Saya marah. Saya marahnya macam lah keluar dari mulut ini. Jangan datang-datang mengganggu saya ya. Saya udah punya pacar. Saya bilang gitu. Jangan gara-gara kamu bilang begitu saya mundur, oh tidak. Kecuali kalau kamu sudah punya suami. Iya, saya juga gila kalau mengganggu kamu. Saya berdoa tiap jam 12 malam. Kalau memang Engkau Tuhan menginginkan dia menjadi istriku, berikan aku petunjuk. Beberapa lama saya tahulah dari teman-temannya asrama itu bahwa dia ada calon. Ya. Calonnya boleh dibilang ya orang kaya, punya mobil, punya pekerjaan yang mapan, sudah marganya penjahitan. Nah, tetapi satu hal yang membuat anak-anak asrama itu kepada saya pilihannya, saya datang tidak pernah tangan kosong. Atau rambutan lah saya bawa, atau duku lah saya bawa, bagi-bagi dengan orang-orang situ, sehingga mereka disuruh mengadakan pilihan, siapa yang kau pilih, kata dia umpamanya, ya itulah Antoni, dia begitu-begitu, tidak orang kaya, tetapi ingat kita, ingat teman-teman, katanya. Singkat cerita, begitulah lama-lama, terus saya mintalah jawaban dari dia, kepastian bagaimana. Terus lama-lama karena kasihan, entah kenapa gitu ya, apa yang terjadi. Saya diajak nikah sama Mang Boru ini. Nggak pacaran, pergi-pergi, nggak pacar-pacaran begitu, diajak nikah. Nah, saya sementara kan sudah punya pacar. Nah, berani-beraninya kamu ngajak saya nikah? Saya bilang gitu. Emang siapa kamu? Emang kamu berani lihat bapak saya?
Dia masih diawetkan itu dipakai di kulkas. Nah, itu. Nah, udah itu ditanya benaran ke kampung bikin surat dia. Ditanyanya apa? Saya sudah kenal, mungkin begitu ya bahasa singkatnya. Saya sudah kenal sama dengan saya gitu. Saya pengen berumah tangga lah. Apa boleh apa? Saya mau minta izin. Mungkin begitulah bahasanya ke sana kan. Terus 2 minggu kemudian datang jawaban dari calon mertua waktu itu. Udah terima aja lah. Jangan penjahitan. Karena mertua saya perempuan penjahitan. Jadi lebih baiklah itu. Saya kan pasar ibu ya. Lebih baiklah pasar ibu. Dah, kalau kamu sudah saling setuju, kapan hari hanya atau peresmiannya, kasih tahu sebulan sebelum. Supaya kami bisa atur langkah dari Sumatera Utara. Saat kita menanti hari untuk melamar, penjahitan ini membuat ulah. Diculiklah dia. Nah itu, diculik, dibawa ke Bandung. Dan di Bandung rupanya ada keluarganya pendeta. Jadi dibawalah ini ke pendeta ini. Kawinkan kami. Sudah sampai di sana, entah apa yang bikin firasat saya nggak enak. Saya ke asramanya. Sesudah dia diculik itu, saya ke asramanya. Saya tanya ibu asrama itu. Terus dia bilang, kok tahu ya? Ada apa? Saya bilang. Iya, firasatmu baik nak, katanya. Dia lagi pergi dari pagi sampai sekarang belum pulang. Perginya jam berapa? Jam 6. Dia pakai daster. Kata dia. Kok begitu ya? Saya bilang, kalian menculikin namanya, aku bilang gitu. Kok kita sampai ke sini, ke arah Bandung ini kulihat, aku bilang gitu. Aku lapar sekalipun, aku bilang gitu. Habis dinas malam nggak tidur, belum makan, udah mau pingsan saya. Saya bilang, turun dulu makan. Enggak ah, katanya, ke rumah pendeta dulu, katanya gitu. Nyampelah ke rumah pendeta. Lama kan waktunya itu berapa jam. Dari tol aja bisa 2 jam lebih. Apalagi dari jalan biasa kan. Saya udah pasrah aja, udahlah. Berarti orang ini ada niatnya macam-macam, udah berkembang otakku gitu. Niat mereka udah macam-macam. Udah kita, jangan kau nikah sama si Pasar Ibu katanya. Nikah sama aku lah, kita pulang besok katanya gitu. Mereka di Bandung dan baru kembali jam 11 malam. Ya. Jadi pendeta itu tidak mau mengawinkan. Karena apa? Karena dia ini bilang, maaf Pak Pendeta, saya sudah nikah secara catatan sipil. Saya tidak menginginkan anak saya itu saya katakan menderita ataupun gagal. Setelah anak saya yang lulus yang pertama dari SMA, yaitu namanya Ferdinand Liberjoni, dia akhirnya secara diam-diam melamar ke Akabri. Nah, setelah ditandatangani persyaratannya, istri saya kurang setuju kalau dia masuk ke Akabri, karena anak laki-laki satu-satunya. Kalau apa-apa bagaimana? Dan setelah saya tanda tangani surat persetujuan, istri saya juga akhirnya mau persetujuan, dia lolos. Nah, setelah itu dia ditempatkan di Jakarta di Halim. 6 bulan kemudian dia mengikuti tes untuk
masuk penerbang. Tetapi yang mengikuti tes itu ada 50, dia dapat lulus. Dan dari daftar itu saya lihat dia ranking kelima. Makanya sebenarnya dia menjadi penerbang F-16. Tetapi mama istri saya kurang setuju kalau penerbang jadi pesawat tempur. Singkat cerita, urus punya urus, jadi dia ditempatkan di Skadron 31 Jakarta Halim Perdana Kusuma, yaitu Hercules C-130. Berapa bulan kemudian setelah lahir si Johanna ini, nah disitulah duka cita kami. Nah, jatuhlah pesawatnya anakku Ferdinand ini, dan dikatakan dia sudah nggak ada. Dari dulu sampai sekarang baru sekali saya lihat air mata Bapak itu yang menetes banget, perih banget kayaknya di hati, karena nggak pernah lihat Bapak nangis gitu. Pada saat abang meninggal tuh, karena Bapak nangis, baru pertama kali lihat Bapak nangis pas di kuburan. Karena waktu pas hari pertama, hari keduanya kita berkabung itu, yang masa meninggal abang itu masih tegar, tapi pas pada saat penguburannya itu Bapak nangis di situ yang langsung perih banget hati, karena nggak pernah lihat orang tua nangis. Lihat Bapak nangis, berarti ini yang paling pedih di hati Bapak. Perasaan saya paling sakit di dunia ini dengan kepergian anak saya ini, karena anak saya ini Ferdinand ini sangatlah baik, selalu mendukung orang tua, mendukung adiknya, menambah keuangan kami. Terus saya ingat-ingat juga sering bawa opungnya jalan-jalan, sering bawa kami jalan-jalan, kami bertiga sama Om Boru. Nah, tapi dengan seperti itu tiba-tiba nggak ada. Susah hatiku ini lama. Ada aku rasa terus 10 tahun. Sampai sekarang udah berapa puluh tahun. Tetap saya nyari-nyari, di gimana ada orang ramai. Karena saya nggak lihat dia wajahnya seperti apa. Kalau ada orang ramai, saya cari-cari wajahnya. Siapa tahu ada di situ dia, pikirku gitu. Saya selalu berdoa sama Tuhan supaya saya kuat. Karena saya masih diperlukan anak saya yang lain, yang Mama Johanna sama Nanda. Dan saya udah serahkan sama Tuhan anak saya ini, Ferdinand ini, dan saya anggap dia sudah senang bersama Tuhan di surga, melihat kami di sini. Kalau restoran itu mahal. Kalau restoran, tapi kalau kita beli mentah makin murah. Kalau ikan mentah kan kita bisa. Ya udah. Lupa udah HP. Sedang anak saya nomor 2, dia lulusan dari sekolah tinggi sekretaris. Lupa saya namanya apa itu, yang di Pondok Kelapa. Dia lulus dari sana dan dia kerja di PT Padang Parit di Pulau Gadung, kawasan industri Pulau Gadung, dan sempat dia di sana sebagai manajer lapangan. Tetapi dia nikah, mertuanya tidak mengizinkan dia kerja.
Dan itu saya katakan, ya ikutinlah mertuamu. Berarti ada sesuatu yang baik. Itu dia menikah dengan Panjaitan yang sekarang jadi letkol. Sedangkan anak saya nomor 2, ya perempuan, nikah dengan Napi Tupulu di pemasaran saham sekarang ini, ya. Kalau dia di apa, pariwisata. Ini siapa? Ini kenapa dilihat ini? Jadi masih diawetkan itu, dipakai di kulkas. Dan sekarang mereka semua sudah kawin, sudah punya anak. Dari anak saya perempuan yang pertama, yang kawin Panjaitan, itu anaknya 2 perempuan. Lalu anak saya perempuan yang ketiga, atau anak perempuan kedua, itu kawin dengan Napi Tupulu, anaknya juga 2 perempuan. Kami tetap bersyukur karena kami diberikan cucu. Maaf saja, bukan saya senang ataupun sebab ada orang yang tidak ada keturunan. Jadi bersyukur selalu. Yang di apa itu yang nggak tahu, yang nggak dapat jadinya ya. Di Singapura di Sungai. Dari kecil sampai sekarang besar ini jarang dimarahin, jarang banget gitu, nggak seperti orang tua yang lain. Kalau di sisi sebagai guru, bapak profesi guru itu apa ya, tegas, galak, iya. Pernah dapat diajar sama bokap gitu, waduh habis kuping dijewer terus, iya itu pasti kan. Jadi beda sekali dengan di sekolah sama di rumah. Kalau bapak tuh nggak pernah marah, terus nggak pernah mukul juga enggak, tapi nggak pernah marah sama sekali, nggak pernah marah, orangnya santai. Zaman dulu tuh orang sama bapaknya takut, kalau kita enggak, ya mungkin ya itu dia, karena kita nggak bapak teman, bahkan ceritanya sama bapak, bukan sama mama, sama bapak kita lebih akrab, gitu. Jadi kalau ada laki-laki dulu yang naksir sama aku, ada lebih dari satu tuh, aku minta tolong ke bapak, Pak nanti bilangin ya, kalau aku tuh latihan kur, padahal sih enggak, gitu. Kita main, ya. Terus kebetulan dulu punya pacar yang agak-agak posesif gitu. Pak bilangin ya, nanti latihan kur, oke. Jadi ya kong kali kong sama si bapak berdua. Abang bapak itu baik dan ganteng. Ya, kalau anak-anak saya menyimak apa yang saya katakan ini dan cucu-cucu saya mohon kepada mereka ambil apa yang terbaik dari cerita saya ini, dari pengalaman saya ini, dan buang apa yang tidak sesuai. Itu satu. Yang kedua, saya mengharapkan bahwa anak dan mantu maupun cucu saya harus lebih dari saya. Harus lebih. Saya bilang harus karena apa? Sebab teknologi sekarang sudah maju. Tidak seperti pada masa saya. Satu. Kedua, orang tua rasa penyediaan dana sudah ada. Kita dulu tidak. Kalau saya alami sendiri. Dan yang ketiga, tetap sesama manusia harus tetap bersama. Jangan karena ekonomi, karena kaya, karena apa, tetapi tetaplah sama dan sejajar. Jangan merasa karena kaya atau apa lebih tinggi derajatnya. Tidak. Tuhan menilai adalah isi hati. Isi hati kita, bukan penampilan kita.
bukan pakaian kita, tetapi isi hati kita yang ikhlas, isi hati kita yang suci, baik terhadap sesama maupun terhadap ciptaan yang lain. Itulah yang saya harapkan. Mereka hendaknya lebih dari saya, dari segala-galanya. Itu yang dapat saya katakan, dan mudah-mudahan mereka seperti yang saya niatkan, melebihi dari saya. Tapi saya selalu berdoa kepada mereka. Sekianlah, terima kasih. Saya mau mengucapkan selamat ulang tahun kepada suamiku Opung Nanda Doli. Selamat ulang tahun, Pak. Sehat selalu, panjang umur, payut-ihut, peparan. Keluarga Bapak Nanda Panjaitan Kodamar mengucapkan selamat ulang tahun Untuk Opung Nanda Doli Pulau Mas yang ke-75 tahun. Semoga panjang umur, sehat, bahagia selalu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Ulang tahun Opung Bapak ke-75 Jubilium. Selamat ulang tahun Tulang. Selamat ulang tahun Tulang. Panjang umur, sehat-sehat terus ya. Kami dari Peparan Opusiska Sitinjak Boru Pasaribu mengucapkan selamat ulang tahun Tulang. Kami keluarga P. Siringo-Ringo mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 buat Tulang atau Opung Nanda Doli. Semoga terberkati dan selalu dalam keadaan sehat. Amin. Selamat ulang tahun Opung Nanda yang ke-75. Semoga ulang tahun hari ini Opung makin sehat dan juga panjang umur selalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Opung. Selamat ulang tahun Bapak Bunda, selamat. Semoga panjang umurnya biar bisa kita semua Oparan di Opus Hubungan bisa makin jaya. Selamat. Oke. Selamat ulang tahun Amang. Semoga panjang umur dan sehat selalu. Dalam umur yang 75 tahun ini, Amang selalu dalam sukacita. Amin. Halo Bung, saya Pinondang dan Penny Boru Sirait mau mengucapkan selamat ulang tahun untuk Opung. Semoga Opung sehat selalu dan diberkati Tuhan Yesus. Halo Opung, semoga Opung selalu sehat, panjang umur, selalu diberkati Tuhan, dan cucu-cucu Opung di sini bisa sukses dan berhasil. Sekali lagi, selamat ulang tahun Opung. Dadah. Selamat ulang tahun Opung yang ke-75. Semoga Opung diberi panjang umur, diberi kesehatan yang baik, dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Amin. Halo Opung, selamat ulang tahun yang ke-75. Semoga panjang umur, sehat selalu, diberkati oleh Tuhan, penuh sukacita. Amin. Amin. Selamat ulang tahun ke-75 Opung Nanda Doli. Mang Bao sekarang di usia yang ke-75 ini, semoga Mang Bao semakin mengayomi anak Pak Hopu dan Poparan semuanya. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun ke-75, panjang umur, sehat selalu, dan diberkati Tuhan. Kami keluarga Opung Erilin Siagian Rantau Prapat mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Opung Nanda Doli. Semoga sehat-sehat, panjang umur, bahagia dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
Horas. Selamat ulang tahun Opu Nanda Doli, sehat selalu. Yes. Hanson Siagian mengucapkan selamat ulang tahun ke-75 Opu Nanda Doli. Semoga sehat-sehat, panjang umur dan bahagia. With love. Selamat ulang tahun untuk Opung Nanda Doli yang ke-75 tahun. Panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Kami keluarga Nabi Tupulu Bolu Siagian mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-75 kepada Opung Nanda Doli. Semoga panjang umur, sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat ulang tahun Opung Nanda Doli yang ke-75. Tuhan memberkati. Selamat ulang tahun Opung Nanda Doli ke-75. Semoga Bapak Tua selalu sehat, bahagia dan panjang umur. Tuhan Yesus memberkati.